Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Saya sangat bersyukur pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, pada pagi ini kita akan melihat dalam satu tema yaitu kembalikan tawa yang pudar. Nah, saya percaya kita sebagai manusia, kita semua suka ketawa. Ada yang tidak suka ketawa kah di sini? Dulu saya ada satu kawan, waktu saya sedang belajar, dia tidak suka ketawa. Mengapa dia tidak suka ketawa? Sebab ada jendela-jendela di mulut dia. Ada jendela-jendela yang tidak ada penutupnya. Jadi kalau ketawa dia macam nih, dia akan tutup mulut dia. Dan saya ada juga kawan yang suka untuk ketawa. Dia cool saja. Pergi mana-mana dia cool saja dan suka untuk ketawa. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebenarnya ada banyak suka dan duka yang akan kita hadapi. Nah, dalam tema kita pada pagi ini, mengembalikan tawa yang pudar. Nah, kalau kita melihat apabila anak yang baru lahir, kalau anak ataupun bayi yang baru lahir, bayi ini akan dijaga, bayi ini akan dipelihara oleh ibu dan anak dia. Ibu bapak akan menyayangi seorang bayi ini, individu ini. Oke, kita masih menggunakan kata-kata seorang, kita tidak seperti di barat sanalah. Oke. Dan satu yang paling berharga bagi keluarga itu adalah ketawa anak. Saya ketika pertama kali mendengar ketawa anak buah saya. Saya ada beberapa anak buah, 23 lah anak buah saya ada 23 anak buah. Dan semua anak buah saya pernah dukung. Dan yang saya paling suka adalah dengar ketawa dia. Dan ketawa anak buah ini kita dapat katakan satu ketawa yang sangat-sangat memberkati. Mengapa? Sebab ketawa bayi ini adalah ketawa yang benar-benar tulen. Ketawa bayi ini adalah ketawa yang menunjukkan, menjadi simbol kepada kesucian dan juga ketulusan. Ketawa seorang bayi ini menunjukkan kepercayaan tanpa syarat. Walaupun kita buat mimi, dia akan ketawa. Oh lo, begitu pun bayakan ketawa. Itu adalah satu anugerah yang sangat indah, yang susah kita mau buat. Coba kamu buat dengan orang di sebelah kami. Oh lo, bilang, ada yang ketawa kah? Oh ada juga. Coba kamu buat yang sebelah kamu. Oh lo, cubit pipi dia. Comel, bilang. Jangan cium pipi ya. Nah, apabila kalau kita sudah buat dengan bayi, kita buat dengan anak kecil, kita akan melihat satu kegembiraan. Satu tawa yang sangat menyenangkan hati. Namun, jemaat-jemaat Tuhan, meningkat dewasanya bayi-bayi ini. Ketika saya punya anak buah sudah berumur 8 tahun, 9 tahun. Orang pandai sudah buat muka begini dengan saya. Saya sangat sakit hati apabila lihat anak buah saya kan, dia pandai buat muka gini sudah. Uncle bukan bawa saya juga, uncle tidak pun belikan saya itu mainan, uncle tidak pun bawa saya jalan, uncle tidak belikan saya pun happy meal, pandai sudah. Uncle tidak pun bawa saya jalan tadi, uncle tidak pun bawa saya pergi sana, uncle janji mau pergi sini, uncle janji itu. Nah, ini berlaku di dalam mana-mana keluarga. Ada satu ungkapan yang mengatakan hilangnya tawa si anak kecil. Dan ada beberapa artikel yang saya bacakan. Ibu bapak sangat kecewa apabila mereka mengalami ini. Mereka sangat sedih apabila mereka mengalami ini. Mereka sangat sedih apabila hilangnya
tawa anak di dalam keluarga. Kalau sebelum ini, kalau saya pergi rumah abang saya, ada banyak ketawa anak-anak dia. Tapi apabila anak-anak dia sudah sekolah, 8 tahun, 9 tahun, tidak ada sudah ketawa di rumah. Senyap sudah, pandai baca buku, pandai sudah main Roblox, pandai sudah, ada sudah anak buah yang pandai main FF, pandai main PUBG, ada sudah anak buah saya yang minta beli Nintendo, pandai minta beli PS5. Anak-anak sudah menjauh daripada ibu bapa dia. Dan antara penyebab ini semua juga, kalau kita lihat, antara penyebabnya ini semua juga, karena mereka mengalami luka emosi. Anak-anak ini mengalami luka emosi. Anak-anak ini mengalami trauma-trauma. Anak-anak ini hilang kepercayaan. Anak-anak ini sudah tenggelam di dalam dunia digital. Dan juga anak-anak ini juga sudah mengalami, sudah ada hubungan-hubungan yang salah. Ini berlaku di mana-mana keluarga. Saya tidak perlu cakap keluarga jemaat, keluarga siapa. Dalam keluarga anak, dalam keluarga saya pun ini berlaku. Anak-anak buah saya yang dahulu cute-cute, berebut mau kena dukung. Ada yang mau kena dukung di sebelah kanan, ada yang mau kena dukung di sebelah kiri. Ada yang minta lagi panjat belakang, minta bobo. Sekarang ini tidak mau sudah semua. Sebab apa yang berlaku di sekeliling mereka. Mungkin mereka dimarah oleh ibu bapak. Mereka melihat ibu bapak mereka bergaduh. Mereka melihat adik-beradik mereka yang lain bergaduh. Mereka tidak pernah dipedulikan. Mereka mengalami berbagai beban hidup. Sehingga ketawa mereka itu tidak nampak gigi lagi. Ketawa mereka itu cuma nampak di mulut mereka saja. Nah, kalau kita lihat hal seperti ini. Hal seperti ini pun berlaku di gereja. Hilangnya tawa gereja itu. Dan pada pagi ini saya mau membawa kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Benarkah tawa dia masih sama seperti yang kita kenal sebelum ini? Benarkah teman kita itu ketawa dia masih sama seperti bulan lepas? Benarkah ketawa teman kita itu masih sama seperti tahun lepas? Gereja, Tuhan cipta untuk menyembah Yesus Kristus. Menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Apabila gereja gagal untuk berfungsi seperti ini, apabila gereja gagal untuk berfungsi menjadi agent Allah, gagal berfungsi untuk menjadi terang Allah bagi dunia ini, bermakna kita, saya, jemaat-jemaat sekalian sedang memberikan trauma, luka emosi, luka rohani pada jemaat-jemaat di sekeliling kita. Nah, pada pagi ini kita akan melihat fungsi kita sebagai gereja. Kita adalah keluarga Tuhan. Kita adalah sama-sama keluarga yang membimbing antara satu dengan yang lain. Salah satu punca mengapa hilangnya tawa di dalam gereja itu. Salah satu punca mengapa hilangnya sukacita di dalam gereja itu. Karena orang Kristen gagal menghadapi badai kehidupan. Karena mereka tidak memiliki kualiti iman yang benar. Dan akhirnya, akibatnya, kualiti iman itu, iman yang mereka nyatakan itu semakin pudar. Kalau kita memiliki iman yang sama, jemaat-jemaat Tuhan. Kalau saya dan jemaat-jemaat Tuhan memiliki iman yang sama. Tujuan iman yang sama.
fokus iman yang sama. Sudah pastinya tawa dalam gereja itu akan terus kedengaran. Tawa dalam gereja itu akan terus kedengaran. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan, fokus yang sama dalam iman, maka gagallah gereja. Hilanglah tawa gereja yang sungguh-sungguh. Nah, apa itu iman? Kalau kita lihat Bapak Gereja Agustinus, dia katakan credo un intelligam. Betul kan? Saya tidak bawa, saya punya spek. Kemarin saya ke Langkabut, jalan daripada STM. Saya lupa simpan saya punya spek dalam saya punya bag. Ya, credo ut intelligam. Maksudnya, aku percaya supaya aku mengerti. Agustinus merumuskan dalam ayat ini. Dia katakan Agustinus percaya bahwa iman datang sebelum pemahaman. Kita perlu percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Barulah kita benar-benar boleh memahami perkara-perkara rohani. Iman adalah tindak balas kasih dan juga percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ini menurut Agustinus. Kalau kita lihat Anselm pula, yang hidup tahun 1033 hingga 1109. Dia mengatakan fides querias intellectum. Iman yang mencari pengertian. Dia mengatakan bahwa iman mendorong kita untuk berpikir dan memahami. Kita percaya dahulu dan kemudian kita menggunakan akal untuk menyelidiki dan memahami kebenaran tentang Tuhan. Dan seterusnya, Martin Luther mengatakan, faith is a living, darling confidence in God grace. Iman adalah keyakinan yang hidup, berani dan penuh kepercayaan kepada kasih karunia Tuhan. Bagi Luther, iman ialah percaya kepada Kristus secara pribadi dan menyerahkan diri kepadanya dengan sepenuh hati. Dan untuk John Calvin mengatakan bahwa faith is a firm and certain knowledge of God, benevolence toward us. Iman adalah pengetahuan yang pasti dan teguh tentang kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Iman bukan hanya tahu, tapi percaya yang diyakinkan dengan hati bahwa Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui Kristus. Ini adalah kutipan-kutipan iman yang ada, yang dicatatkan oleh para scholar ataupun para teologi yang ada semenjak bermulanya gereja 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat daripada pungutan ini, kutipan-kutipan ini, mereka menjelaskan iman itu berdasarkan pengertian mereka, pemahaman mereka. Maksudnya, kalau saya coba buat satu survei di gereja ini, di sidang ini, saya tanya satu-satu, saya antar Google Form nanti selepas ini. Menurut Anda, apakah itu iman? Saya akan mendapat jawaban yang berbeza-beza. Untuk mereka yang sudah 30 tahun, 40 tahun melayani Tuhan, mereka akan menjawab dengan cara yang berbeza. Dengan youth yang baru saja menerima Tuhan, mendengar Tuhan. Nah, mengapa saya katakan seperti ini? Setiap kita orang percaya memiliki landasan pikiran, memiliki pemikiran, corak pemikiran yang berbeza-beza. Landasan pemikiran ini, budaya kita, tradisi kita, cara hidup kita itu mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita mau memahami. Bagaimana untuk kita hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana untuk kita mengiman ataupun hidup beriman. Alkitab mengatakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Dalam firman ini pun ada falsafah yang melatar belakangi ayat ini. Sama seperti ahli teologi ataupun maksud iman yang dinyatakan oleh ahli teologi sebentar tadi. Kalau kita belajar di STM, kita ikut seminar-seminar, kita akan diberikan, kita akan dipenuhkan dengan teori-teori. Kita akan dipenuhkan dengan teori-teori. Sehingga kalau kita tidak memiliki corak pemikiran yang kukuh, kita akan terpengaruh. Tapi sebagai orang Kristen, apa itu iman? Sebenarnya dia. Yesus semasa dia menjalani kehidupan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia ada mengajarkan para muridnya bagaimana untuk beriman sesungguhnya. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Matius pasal ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca berganti-ganti bagian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat 22. Jemaat Tuhan akan baca ayat 23 dan saya akan baca ayat 24 kembali. Kita akan baca bersama-sama. Jemaat Tuhan sudah menemukan ayat firman Tuhan ini? Matius pasal 14, kalau sudah katakan amin. Amin. Ayat yang ke-22, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru Indonesia, TBI. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, 1, 2, 3. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, 1, 2, 3. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, 1, 2, 3. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, 1, 2, 3. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, 1, 2, 3. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Bagian ayat firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Dan untuk pengetahuan kita, mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan ini berkali-kali. Daripada dahulu, paling kalau kita sudah rajin membaca Alkitab. Nah, pada pagi ini saya mau membawa kita melihat dalam satu jalan dalam ayat firman Tuhan ini adalah kita bertanya kepada ayat firman Tuhan ini, apa itu iman?
Karena dalam ayat firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana kualiti iman itu dapat kita pelajari. Apa kualiti iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebelum murid-murid Yesus berada di atas laut, nampak Yesus berjalan ini. Kisah sebelumnya ini adalah mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat daripada ayat yang sebelumnya itu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Jadi sebelum mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sudah melihat satu keajaiban, di mana dengan cuma beberapa keping roti dan juga beberapa ikan, cebisan ataupun ikan, dapat mengenyangkan 5.000 orang. Sebenarnya kalau ini berlaku di depan mata kita, menyebabkan kita merasakan, memikirkan bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa. Nah, perlu kita pahami, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya belum lagi memahami, belum lagi mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan itu menjadi pengajaran yang rasmi di tahun yang ke-300 selepas Yesus naik ke surga. Itu menjadi pengajaran yang rasmi setelah 300 tahun naik ke surga. Walaupun ada ajaran-ajaran di kalangan orang Kristen, orang percaya setelah Yesus naik ke surga, Yesus adalah Tuhan pada waktu itu. Tetapi itu semua tidak menjadi rasmi. Ajaran Yesus menjadi Tuhan itu menjadi rasmi pada sekitar tahun 300 selepas Yesus naik ke surga. Dan dalam ayat ini, kalau kita lihat Yesus hadir di tengah badai, di tengah badai. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Kalau kita lihat di sana murid ada di tengah badai. Dan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, jauh daripada pantai. Maksudnya kalau kita terjemah semuanya itu, mereka berada lebih kurang 3, 4, 5, 6 kilometer daripada pantai pada waktu itu. Nah, apa yang berlaku pada pukul 3 hingga 6 pagi, waktu tempatan pada waktu itu. Mereka bukan saja sedang berperang dengan angin sakal. Angin sakal dalam bahasa Indonesia itu diterjemah kepada angin yang bertentangan. Ketika murid-murid Yesus mau berdayung menuju ke utara, ada angin daripada utara bertiup ke arah mereka, menyebabkan sangat sukar untuk mereka maju ke hadapan pada waktu itu. Sebenarnya untuk murid-murid Yesus, 4 orang daripada murid Yesus itu mereka adalah seorang nelayan. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk mengawal kapal di tengah badai pada waktu itu, di tengah angin sakal pada waktu itu. Saya dapat katakan bahwa murid Yesus yang ada pada waktu itu, mereka tidak dapat mengawal kapal itu. Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes anak Zebedeus. Saya dapat katakan bahwa mereka ini memiliki, kalau kita dapat bandingkan kepakaran mereka dengan kepakaran yang ada pada masa kini, mereka ini mungkin memiliki PhD ataupun master dalam mengayuh kapal. Sebab pada waktu itu yang mereka buat daripada masa mereka muda. Tapi oleh karena ada angin sakal, mereka tidak dapat maju. Dan apa yang berlaku? Yesus muncul di tengah kegelapan. Nah, jemaat-jemaat Tuhan, siapa sini pernah masuk hutan? Kamu rasa apabila Yesus muncul pada waktu itu, dia seperti ini kah?
Andai kata Yesus muncul seperti ini pada waktu itu, apa akan kamu pikir? Pasti Yesus itu adalah hantu. Sebenarnya pada waktu itu, sebuah kapal itu cuma memiliki ini saja, pelita di tengah laut. Ini akan digantungkan di ujung ataupun di ujung kapal untuk menjadi lampu mereka di tengah laut. Bayangkan pelita yang tidak seberapa terang seperti ini. Bayangkan ada pelita yang tidak seberapa terang seperti ini dalam keadaan laut yang gelap pada waktu itu. Tidak mustahil mereka akan mengatakan Yesus itu adalah hantu. Andai kata kita pergi hutan menyuluh, mencari ikan, mencari katak, kita cuma ada lampu pelita seperti ini. Lepas itu ada kawan kita datang di depan. Apa kita akan buat? Adalah kita akan nampak. Kita tidak akan nampak rupa dia. Paling kalau dia jalan yang jenis yang senyap-senyap di hutan. Dengan langkah dia yang besar, senyap-senyap. Kita akan menyangka bahwa itu adalah hantu. Di dalam case ini, dalam bahagian pembacaan ini, ketika mereka mengatakan Yesus itu adalah hantu, Yesus itu adalah hantu, itu adalah reaksi yang sebenar mereka tunjukkan. Karena keadaan pada waktu itu tidak ada lampu suluh, tidak ada spotlight seperti yang ada pada masa kini. Menyebabkan sangat sukar untuk kita mengenal siapa yang ada di hadapan kita. Nah, daripada bahagian ini, apa yang sebenar dia? Apa yang sebenarnya yang kita dapat pelajari? Apa yang sebenarnya kita dapat ambil sebagai satu peneguhan kepada iman kita? Adalah Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus tahu murid-muridnya sedang kesukaran di tengah danau. Karena ada angin sakal, ada angin yang menghalang mereka untuk sampai ke seberang sana. Kalau kita coba melihat waktu ketika Yesus melepaskan murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu boleh dikira pada waktu pukul 8 malam waktu kita di sini. Bayangkan berapa jam, berapa lama murid-murid Yesus berperang, mendayung sampan, mendayung kapal yang ada pada waktu itu dengan pelita yang seperti ini. Nah, jemaat Tuhan, iman yang benar itu daripada ayat ini, praktik iman yang benar itu sebagai orang percaya daripada ayat ini adalah sebagai orang Kristen kita harus memiliki kepercayaan bahwa Yesus hadir di setiap badai kehidupan kita. Ada ramai orang Kristen pada masa kini, apabila dia sudah mengalami badai kehidupan, masalah kehidupan, masalah emosi, masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah hubungan sesama mereka, mereka sudah mulai mengabaikan. Sehingga apabila Tuhan datang, ini aku bukan Tuhan. Sehingga muncul kata-kata seperti itu di mulut orang percaya, orang Kristen. Dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus datang di tengah kegelapan malam. Dan ketika itu murid-murid Yesus berada di atas kapal. Ketika mereka terjun daripada kapal, belum tentu mereka akan selamat. Jadi tempat yang selamat pada waktu itu hanya kapal. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tempat selamat kita itu hanya bersama-sama dengan Yesus. Tempat selamat kita itu hanya bersama-sama dengan teman-teman seiman. Ketika murid-murid Yesus mengayuh kapal itu, mendayung kapal itu,
Tidak ada dicatatkan dalam Alkitab bahwa ada yang berenang di tepi kapal itu. Tapi semua ada di atas kapal dan Yesus datang kepada kapal itu. Maksud dia, ketika kita menghadapi cabaran-cabaran kehidupan, praktik yang perlu kita ada adalah kita datang kepada orang-orang percaya. Kita datang kepada orang-orang Kristen. Ada banyak anak-anak muda pada masa kini, ada banyak anak-anak yang baru percaya pada waktu kini. Apabila mereka menghadapi masalah, hal pertama yang akan mereka cari adalah di TikTok. Bagaimana? Apa kata si pastor ini? Apa kata ini influencer? Apa kata ini? Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus pergi gereja. Cari pastor. Cari pemimpin-pemimpin. Maksud dia, kamu perlu ada bapak rohani, ibu rohani, keluarga rohani. Kalau kamu di Semenanjung ini tidak ada keluarga, kamu bujang, kamu tidak ada siapa-siapa. Pastikan kamu ada keluarga rohani kamu. Dan dalam keluarga rohani itu akan muncul Yesus daripada kegelapan. Akan muncul Yesus daripada kegelapan memberikan bantuan kepada kita. Memberikan bantuan kepada kamu yang dalam cabaran hidup. Jadi pentingnya kita sebagai orang Kristen itu kita menyadari kehadiran Yesus. Pentingnya kita sebagai orang Kristen itu mengenal suara Yesus. Pentingnya kita sebagai orang Kristen itu terus tenang di tengah badai. Karena Yesus tidak pernah jauh. Yesus ada di saat kita menghadapi badai. Yesus ada di saat kita mengalami masalah dan juga cabaran kehidupan. Tahun lepas ketika saya baru tahun pertama belajar di STM, oleh karena saya belajar dalam Departemen English. Dan English saya ini yang cukup-cukup makan saja, paham dan boleh cakap saja. Kalau bilang menulis memang betul-betul tidak ada. Buat ayat, buat artikel sampai 2000 perkataan itu adalah satu masalah bagi saya. Boleh siap tapi tunggang terbalik dia punya grammar. Perlu ada tukang baca yang seterusnya. Tanda-tanda ini grammar salah, ini ayat gantung, ini boleh sambung sama sini. Saya berada dalam community kelompok Kristen di STM itu. Saya berada dalam community dan kelompok Kristen. Tapi saya tidak pernah menyadari bahwa Yesus itu hadir. Mengapa? Sebab saya tidak mau menggapai tangan Tuhan. Sebab saya tidak mau fokus kepada Yesus. Karena dalam ayat firman Tuhan ini, murid-murid Yesus tidak lagi fokus kepada Yesus. Murid-murid Yesus tidak lagi fokus kepada siapa yang ada di hadapan mereka. Kita cenderung untuk berusaha, kita cenderung untuk melakukan apa yang kita mampu, kita cenderung untuk mencari ataupun menyelesaikan masalah dengan usaha kita sendiri. Kita punya survival instinct itu muncul semakin kuat, semakin tinggi. Tidak salah survival instinct itu. Sebab setiap manusia ada ini benda. Setiap manusia yang normal ada ini benda. Setiap kita ada ini benda. Tapi kalau sampai membuatkan kita tidak dapat fokus kepada Tuhan, sampai kita tidak dapat fokus kepada tujuan kita sebagai orang percaya, kita akan mula buta. Sama seperti Petrus. Ketika dia tanya, Tuhan kalau kau itu, buat aku berjalan juga sama seperti engkau. Tuhan cakap, marilah sini. Tapi apabila Petrus sudah berjalan, fokus dia bukan kepada Yesus lagi, tapi fokus dia kepada siapa? Dia sudah tengok kepada badai-badai itu, ombak itu. Ini berlaku di dalam gereja.
Apabila fokus pelayanan kita bukan untuk Tuhan lagi. Fokus pelayanan kita bukan untuk Yesus lagi. Saya mau main musik sebab saya mau lagi campin daripada dia. Saya mau menyanyi di depan supaya saya punya suara nampak lagi bagus daripada dia. Saya mau menyanyi bagus-bagus ini hari. Tidak mau ada yang terkiuk-kiuk. Kita tidak ada fokus lagi. Saya mau menyanyi pada pagi ini untuk Tuhan. Saya mau main musik sebab saya mau main untuk Tuhan. Saya mau menari di depan sebab saya mau menari untuk Tuhan. Ramai orang-orang pada masa kini, fokus dia melayani untuk diri dia. Saya mau menari di depan supaya nanti tanak wagu saya nampak saya menari di depan. Pas itu lepas sudah menari message, cantik kah saya tadi. Saya mau pimpin pujian supaya saya punya girlfriend nampak saya menyanyi. Adakah saya terkiok tadi? Fokus penyembahan kita bukan kepada Tuhan lagi. Ini juga berlaku di kalangan pastor-pastor. Saya mau berkhotbah lagi baik daripada si Pastor Lucius. Jadi nanti saya berkhotbah di gereja dia, saya mau khotbah 2 jam. Ini berlaku. Fokus pelayanan kita sudah berubah. Tujuan pelayanan kita itu sudah berubah, bukan lagi untuk Tuhan. Menyebabkan kita percaya itu bukan untuk Tuhan. Kita percaya, kita melakukan itu bukan lagi untuk Tuhan. Ketika Tuhan berikan kita kepercayaan, marilah datang kepadaku, marilah kembali kepadaku. Maknanya Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Tujuan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita punya pandangan hanya kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya untuk Yesus. Tidak ada kemuliaan untuk saya. Handsome kah saya tadi di depan? Cantikkah baju saya tadi? Tidak ada seperti itu. Memang kita perlu kemas di depan. Kita sudah latihan musik, kita sudah menyanyi, kita sudah ikut kelas vokal. Di gereja saya sebelum ini saya ikut kelas vokal untuk menyanyi. Bagaimana mau hembus napas, bagaimana mau tahan napas, di mana mau ambil napas, di mana mau tahan itu napas, bagaimana mau tolak itu napas. Tapi itu bukan untuk saya ikut 1 in the million. Tapi itu untuk saya melayani Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan untuk saya ikut aktiviti-aktiviti seperti itu, puji Tuhan. Itu juga untuk Tuhan kita harus lakukan. Jadi iman perlu fokus kepada Yesus. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita katakan kita beriman. Kita katakan bahwa saya sudah menjadi orang Kristen dan saya memiliki iman. Tapi kita tidak fokus kepada Tuhan, itu bukan iman. Itu percaya semata-mata. Iman ini maksud dia, kita percaya dan kita berserah kepada Yesus Kristus. Iman ini bukan kamu percaya kepada pastor sidang, bukan percaya kepada orang yang membaptis kamu, bukan percaya kepada orang yang mengajar kamu di depan ini. Tapi saya sebagai pastor pun mengajar kita semua sini atas wibawa, authority daripada Tuhan. Kalau kita katakan kita beriman, tapi kita punya fokus iman bukan untuk Yesus, bermaksud kita sudah gagal sebagai orang Kristen. Kalau kita katakan kita itu adalah orang yang beriman, memiliki iman sudah 20 tahun, 30 tahun, setiap minggu melayani. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk melakukan itu semua untuk Tuhan. Maknanya kita perlu kaji semula iman kita. Kalau kita datang di gereja ini sekadar untuk beribadah minggu-minggu, tidak mau melayani Tuhan. Kita harus pikir tujuan kita. Apakah saya datang sebab saya punya husband atau wife kamu? Kah? Husband kamu kah, wife kamu kah? Atau kamu dipaksa kah? Atau ada tanak wagu atau sumandak yang kamu mau pok-pok di gereja ini?
Tidak salah juga lah pok-pok kan. Mau tahu ada sanak wagu sama sumandak. Tapi jangan buat itu sebagai satu tujuan kita. Di mana lagi kita mau cari sumandak sama tanak wagu? Apa bilang bapak saya, di mana lagi kita mau beli ikan basung? Mestilah di pasar ikan kan? Takkanlah kita mau beli ikan basung di kereta jual, di kedai jual kereta, dia cakap. Mustahil juga kedai jual kereta, jual ikan basung. Di mana juga kita mau cari anak Tuhan Yesus? Dalam gereja. Kan anak-anak Tuhan Yesus kalian ada di sini. Tapi jangan buatkan itu semua. Fokus kita kepada Yesus itu sudah lari. Jadi perlu kita pakai kacamata, kantamata, Yesus Kristus. Jangan kita pakai kantamata, kacamata yang bukan menuju kepada Yesus Kristus. Bukti bahwa kita memiliki iman yang benar, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, murid-murid Yesus mengatakan, sungguhnya engkau anak Allah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ada satu pengenalan yang sangat dalam berlaku di dalam kalangan murid-murid Yesus. Sehingga mereka dapat mengatakan, sungguh engkau anak Allah. Kalau kita mengkaji ayat firman Tuhan ini, melihat kajian-kajian ayat firman Tuhan ini daripada para teologi, sebenarnya ini adalah satu kata-kata penyembahan yang dilapaskan oleh murid Yesus pada waktu itu. Sebab sangat sukar orang-orang pada waktu itu mengatakan itu adalah anak Allah. Kalau ada orang mengatakan, oh si pastor ini adalah anak Allah, itu maksud itu adalah ajaran sesat sudah berlaku pada waktu itu. Kalau ada orang pada waktu itu mengatakan bahwa, oh Simon sungguh kau adalah anak Allah, bermaksud mereka sudah mengajar ajaran sesat pada waktu itu. Kata-kata sungguh engkau adalah anak Allah, itu adalah satu kata-kata yang berunsurkan, berlatar belakangkan penyembahan, pengenalan kepada sesuatu, seseorang itu. Sehingga kata-kata ini dilafazkan. Maksudnya, kalau kita memiliki iman yang benar, kalau kita semua memiliki iman yang sama, kualiti iman yang sama, iman yang benar itu akan membawa kita kepada penyembahan yang benar. Kita boleh menyembah Yesus. Kalau di saat kita menyembah Yesus seperti ada sesuatu yang menghalang kita. Karena kita sebenarnya belum mengenal Yesus itu siapa. Maksudnya kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan dapat menyembah Tuhan. Mengapa kita merasakan bahwa sangat sukar untuk kita menyembah Tuhan? Sekali lagi saya katakan, karena kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Mengapa kita mengundi seseorang menjadi ketua? Sebab secara psikologinya, pertama, kita percaya dia boleh buat itu tanggung jawab. Pertama. Kedua, mungkin dia memiliki connection tertentu. Ketiga, karena mungkin manifestonya. Tapi sebab utama kita letakkan kepercayaan kepada dia. Oh, dia boleh menjadi pemimpin. Beberapa minggu yang lalu di SIB Favor, kami sudah buat mesyuarat kepimpinan. Satu hal yang saya sangat-sangat bersyukur adalah di mana kepercayaan jemaat-jemaat di sana. Mereka percaya dengan pemimpin yang sedia ada. Dan mereka meneruskan pemimpin yang sedia ada itu untuk memimpin lagi dalam satu penggal. Dan apa yang saya dapat pelajari daripada kejadian ini? Secara psikologinya manusia harus mengenal dan mengetahui siapa itu, baru mereka dapat menjadi pemimpin.
sangat jarang manusia akan mengundi orang yang dia tidak kenal. Bulan 11 ini, ujung tahun ini, Sabah akan mengundi, mungkin akan mengundi. Dan biasanya kalau mengundi saya akan tanya saya punya bang, kalau kau siapa yang kau undi? Dia akan bagi tahu lah, kalau ini orangnya macam nih, kalau ini orangnya macam nih, kalau ini orangnya macam ini ada kaitan sama ini ada kaitan sama ini ada kaitan sama ini, yang ini ada kaitan sama ini, yang ini keluarga sama ini cucu si Anu. Saya ada satu abang yang kalau yang pasal YB di Sabah dia tahu, sampai cucu anak dia pun dia tahu semua. Jadi saya akan tanya, kalau ini siapa ini? Dikerasa kita undi siapa? Logik manusia kita undi ini, tapi undi adalah rahasiakan. Nah, dia bilang las-las. Begitu juga dalam iman, praktik iman kita. Pengenalan kita terhadap Tuhan itu akan menyebabkan kita menyembah Dia. Nah, jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan mau kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, benar-benar. Tuhan mau kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Jangan kita hanya kagum kepada mukjizat Yesus dan menjadi percaya dan melangkah menjadi percaya dalam iman sebab melihat mukjizat Dia. Yesus bukan hanya sebagai sekadar seorang penolong kita dalam kesesakan. Kita juga harus mengakui Yesus sebagai Tuhan atas segala badai dan kehidupan kita. Dan kalau kita masih rasa terbatas menyembah Tuhan, maksudnya kita belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kita belum memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam tema kita pada pagi ini, mengembalikan tawa yang pudar. Ada banyak gereja sana. Tawa mereka semakin pudar. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kamu pergi gereja-gereja di Sabah, gereja-gereja di kampung di Sabah, majority gereja-gereja di Sabah adalah orang-orang yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Gereja yang saya layani sebelum ini, majority jemaat-jemaat di sana adalah 60 tahun ke atas. Kalau ada yang pemain musik 1-2, itu pun sebab orang memilih untuk tinggal di kampung, uruskan tanah keluarga. Itu pun tidak semua mau pergi gereja. Konteks gereja pelayanan saya sebelum ini, tidak ada anak-anak muda seperti di tempat ini. Kita tidak tahu apa akan berlaku 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku 10 ke 20 tahun yang belakang, ke depan ini. Tapi pada pagi ini kita sudah belajar. Jangan kita biarkan iman kita semua itu semakin pudar. Jangan kita biarkan iman kita itu semakin pudar. Karena semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin banyak pengalaman hidup kita. Semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin banyak mukjizat yang kita nampak. Jadi pengertian kita itu sepatutnya semakin bertambah dan menyebabkan kita semakin kenal Tuhan, menyebabkan kita semakin dapat menyembah Tuhan. Sepatutnya tidak ada konsep mengembalikan. Sepatutnya tidak ada konsep mengembalikan. Karena konsep mengembalikan sini bermaksud iman itu sudah hilang. Tawa itu sudah hilang. Jangan kita menunggu iman sesama kita semakin pudar dan kita berusaha, baru kita mau berusaha. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Guna kacamata Tuhan untuk menilai, memahami apa yang berlaku di sekeliling kita. Mari kita berdoa pada pagi ini. Saya pimpin kita dalam surah kedengaran. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada pagi ini. Kami sudah melihat, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mengembalikan pujian sembah kami kepadamu. Karena kami tahu pujian sembah kami itu mengandungi
iman, pujian sembah kami itu mengandungi pengenalan terhadap-Mu. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, kami mau menyertai Engkau, kami mau mengikuti Engkau, dimanapun Kau utus kami, dimanapun Kau hantar kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pemberian-Mu pada pagi ini kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh berani, dengan penuh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.